Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Baik, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baik. Baik, sebelum ini sebenarnya kita berdoa dulu ya. Iya Baik, Bu. mungkin teman-teman bisa untuk memimpin doanya. Baik saya Bu. Oke, Oke, baik. teman-teman, sebelum kita mulai proses counseling hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik Mbak, sudah mau memimpin doa pada pagi hari ini. Di sini saya mau bertanya sama kalian, apakah kalian sudah saling kenal? Belum Ibu. Oke, baik. Kalau kalian belum saling kenal, di sini Ibu ingin memperkenalkan diri ya. Pertama, di sini Ibu bernama Yohana Rosmanita, biasa dipanggil Yohana. Nah, baik teman-teman, bisa persilakan perkenalkan nama teman-teman terdahulu. Mungkin bisa dahulu Mbak yang ini. Perkenalkan, nama saya ini pakai nama lengkap ya Bu ya? Iya, nama lengkap baru nama panggilannya. Oke. Perkenalkan semua, nama lengkap saya Isya Muslimah, dipanggil Isya. Perkenalkan, nama saya Elvira Ngamun, biasa dipanggil Elvira. Baik, perkenalkan nama saya Jemima Nisa, bisa dipanggil Jihan. Perkenalkan, nama saya Tabita Dinda Putri Salomon, bisa dipanggil Tabita. Oke, baik. Kalian semua sudah memperkenalkan nama kalian masing-masing. Di sini Ibu ingin mau menanyakan sedikit, apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah Ibu. Belum pernah. Oke, baik. Di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit bahwa konseling kelompok ini nanti kita akan menyelesaikan permasalahan kita sama-sama, lalu permasalahan itu hanya diselesaikan di sini dan tidak akan diberitahukan di luar proses konselingnya. Oke, sebelumnya Ibu sangat mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah lolos mengikuti proses wawancara pada poster yang Ibu bagikan. Dan konseling kelompok kita pada pagi hari ini tujuannya untuk membantu kita meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam komunikasi. Yang kedua itu membantu kita untuk berani mengungkapkan pendapat, dan ketiganya itu untuk kita berani mengurangi rasa takut dan rasa cemas dan rasa overthinking. Oke, baik. Di sini Ibu ingin menanyakan kepada kalian masing-masing, apakah kalian bersedia untuk melanjutkan proses konseling kita atau ingin keluar? Baik, saya persilakan Mbak. Ya Bu. Saya bersedia. Saya juga bersedia Bu. Mbak Iza. Saya juga bersedia Bu. Oke, baik teman-teman, karena teman-teman sudah sepakat untuk melanjutkan proses konseling kita, di sini Ibu ingin memberitahu ya bahwa proses konseling kita ini mempunyai dua tipe, yang dimana ada tipe terbuka dan tipe tertutup. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya bahwa tipe tertutup itu yang dimana anggotanya dari awal sampai akhir tetap sama. Lalu tipe terbuka itu anggotanya bisa berganti-ganti. Apakah teman-teman bisa paham? Bisa Bu. Oke. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Tabita. Mbak Tabita maunya tipe terbuka apa tertutup? Saya maunya yang tipe tertutup Ibu. Alasannya Mbak Tabita memilih tipe tertutup? Mungkin kan supaya cerita permasalahan nanti kita semua itu aman, cuma di kelompok ini aja, nggak sampai yang orang lain gitu. Oke, baik Mbak Tabita. Selanjutnya Mbak Jihan. Kalau saya sama sih tertutup. Alasannya? Alasannya biar kita itu nggak oversharing ke orang lain lagi. Oke, Mbak Elvira. Kalau saya tertutup sih Bu, karena udah sama-sama dari awal sampai akhir juga harus sama-sama, dan nggak mau kalau anggota lain tahu permasalahan kita. Oke, baik Mbak Iza memilih tipe terbuka apa tertutup? Iya Bu.
Saya memilih tipe tertutup karena kita sudah saling kenal. Jadi sayanya merasa nyaman. Kalau orang baru saya kurang nyaman gitu. Oke, baik teman-teman, karena teman-teman sudah memilih tipe tertutup, maka kita akan sepakat proses konseling kita itu tipe tertutup. Nah, baik, di sini Ibu ingin memberitahu bahwa kita mempunyai durasi pertemuan. Nah, teman-teman maunya pertemuannya seminggu sekali apa 2 minggu sekali? Mungkin dari Mbak Elvira dulu. Mungkin dari saya 1 minggu 1 kali. Kalau dari Mbak Iza, Seminggu 1 kali. dari Mbak Jian maunya, Seminggu 1 kali. Mbak Tabita. Seminggu sekali, Ibu. Oke, baik teman-teman, sudah sepakat bahwa pertemuan konseling kita selanjutnya nanti seminggu sekali. Lalu teman-temannya mau di hari apa? Dan saya, Bu, kalau saya pengennya hari Senin karena itu kan kita udah selesai mata kuliah ya, Bu. Terus jadinya kalau udah selesai bisa tuh kita langsung sesi konseling, tapi jeda dulu, istirahat dulu 1 jam mungkin, nah bisa langsung. Oke. Mbak Jiannya mau di hari apa? Di hari Senin juga sih, Bu. Soalnya ada kelas pagi. Mbak Tabitanya? Sama sih Ibu seperti mereka teman-teman tadi, hari Senin aja, soalnya kalau mata kuliahnya kan cuma di pagi hari. Mbak Izanya? Kalau saya sama Bu, kayak teman-temanku harinya hari Senin dan alasannya juga sama kayak teman-teman. Oke. Baik, karena teman-teman sudah sepakat proses konseling kitanya nanti di hari Senin. Lalu jamnya teman-temannya mau di jam berapa? Saya pengennya Dari Mbak Jian dulu ya, Ya, Mbak apa? Elvira. Kalau saya sih jam 10 ya, Bu. Kalau enggak jam 11. Oke. Mbak Elviranya mau jam? saya pengennya jam 10. Kalau Mbak Tabita? Saya maunya sih jam 10, Ibu. Mbak Iza? Kalau saya sih ngikut teman-teman Bu, mau jam 10 saya bisa, jam 11 saya bisa. Oke, baik. Karena teman-teman sudah sepakat, jamnya nanti jam 10 ya di hari Senin. Lalu durasi proses konselingnya teman-temannya mau 1 jam, 2 jam, atau berapa jam? Mungkin dari Mbak Iza dulu. Kalau dari saya durasinya mungkin 45 menit Bu. Oke. Dari Mbak Elvira, 1 jam, Bu. dari Mbak Jian, Saya 1 jam, Bu. kalau dari Mbak Tabitanya mau Saya berapa? maunya 1 jam, Bu. Oke, baik, karena teman-teman ada yang sepakatnya 1 jam, lalu Mbak Izanya 45 menit. Ya, saya ingin bertanya kepada Mbak Iza dulu. Ini Mbak Iza memilih di 45 menit. Itu alasannya kenapa ya? Kalau 1 jam takutnya kelamaan, tapi berhubung ini teman-teman memilih 1 jam, jadi saya ngikut aja dulu, ngikut teman-teman 1 jam juga. Tidak ada kepaksaan dari Iya Bu, orang lain. tidak ada paksaan apapun. Oke, baik, karena teman-teman sudah setuju untuk durasinya 1 jam. Lalu Ibu ingin menanyakan kepada teman-teman mau lokasinya di sini atau bisa berpindah-pindah? Mungkin dari Mbak Elvira dulu maunya Saya lokasi. maunya di sini terus, Ibu, karena lebih tertutup. Oke. Kalau Mbak Jian maunya di mana? Di sini aja, Bu, nyaman. Mbak Tabitanya mau? Ya, menurut saya di sini aja sih, Bu, supaya lebih nyaman. Oke. Mbak Iza maunya? Kalau saya sama Bu, jawabannya di sini juga, karena ya nyaman enak aja Bu, ada katanya juga. Oke, baik. Nah, di sini kalian sudah sepakat ya lokasinya di ruangan ini ya? Iya, Bu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan kepada kalian, mungkin teman-teman dari kalian ini bisa mau menyimpulkan ulang terkait proses pembimbingan konseling kita dari hari, jam, terus berapa kali seminggu itu. Mungkin teman-teman dari salah satu kalian bisa untuk menyimpulkan ulang. Mbak Iza. Oke, saya persilakan Mbak Iza untuk membuka. Oke, jadi itu dalam sesi konseling kelompok kali ini kita memilih tipe tertutup. Kelompok harinya di hari Senin, kelompok jamnya ini di jam 10, lalu durasinya ini Dari
usaha yang Bata Bita sudah sampaikan kepada saya. Di sini Ibu mau menanyakan sejak kapan usaha yang Bata Bita lakukan tadi itu? Semenjak masuk kuliah sih Bu, soalnya kan banyak presentasi kan Bu, jadi ya sering dicoba. Oke. Dari usaha yang Bata Bita lakukan, apakah sudah efektif dengan Bata Bita? Dari usaha yang Bata Bita lakukan, apakah sudah efektif apa belum? Menurut saya sih belum ya Bu. Oke, baik Mbak Tabita. Di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman ya terkait usaha yang Mbak Tabita lakukan. Menurut kalian sih, apakah usaha yang dilakukan Mbak Tabita sudah efektif apa belum? Belum. Kalau menurut saya belum sih Bu ya. Mungkin bisa Mbak Tabita mencoba dengan kayak sebelum presentasi nih, kayak mencoba untuk berdiri depan cermin, terus kayak ngomong sama cermin gitu loh, kayak tentang presentasi hari inilah contohnya. Terus kalau sebelum presentasi mungkin bisa tuh kayak tarik nafas dulu pelan-pelan, baru nanti kalau misalnya mau presentasi mungkin supaya tidak merasa gugup lah gitu. Oke, dari Mbak Jian. Baik, kalau dari saya sih setuju dengan Mbak Elvira. Saya cuma menambahkan ya banyak-banyak belajar juga materi kita sebelum presentasi, baca dulu materinya, dipahami terlebih dahulu, terus juga sering-sering buka YouTube kayak intinya gimana caranya Mbak Tabita ini bisa percaya diri. Oke, dari Mbak Iza. Kalau dari saya menurut saya Mbak Tabita masih kurang efektif mungkin ya. Kalau dari saya ini Mbak Tabita harus lebih konsisten apalagi dalam membaca materi yang akan disampaikan dalam presentasi. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Di sini Mbak Tabita, mungkin Mbak Tabita bisa mengikuti saran dari teman-teman. Jika menurut Mbak Tabita usaha yang Mbak Tabita lakukan tadi kurang efektif, apakah Mbak Tabita mau mengikuti saran dari Mbak Elvira, Mbak Iza, atau Mbak Zihan? Menurut saya sih benar semua sih Bu. Perlu berlatih, seperti kata Mbak Elvira, berlatih di depan kaca ngomong sendiri. Terus kata Mbak Iza harus konsisten. Terus kata Mbak Jihan tadi, Banyak-banyak belajar. iya banyak-banyak belajar lagi. Oke, baik Mbak. Oke, baik Mbak Tabita. Dari usaha yang Mbak Tabita lakukan dan saran usaha yang dari teman-teman sampaikan kepada Mbak Tabita, apakah ada planning baru dari usaha yang Mbak Tabita mau lakukan lagi? Ya, mungkin planningnya ya belajar itu sih Bu, berlatih presentasi di depan kaca sendiri. Dari planning yang Mbak Tabita sampaikan tadi, kira-kira Mbak Tabita mau melakukan dari kapan? Mulai hari ini sih Bu, nanti malam. Baik. Jika usaha yang Mbak Tabita lakukan, jika planning yang Mbak Tabita lakukan tadi sudah berhasil, apa reward yang ingin Mbak Tabita berikan kepada diri Mbak Tabita? Ya, mungkin saya bakal beli makanan kesukaan sih Bu. Kalau semisalnya planning yang Mbak Tabita lakukan tidak berjalan, apa punishment yang Mbak Tabita berikan kepada diri Mbak Tabita? Ya, saya bakal ngelakuin rencana itu double sih Bu. Jadi ya satu hari bisa 2 kali, 3 kali gitu Bu. Baik Mbak Tabita, saya berharap Mbak Tabita berkomitmen dan Mbak Tabita berkomitmen terkait planning yang Mbak Tabita lakukan. Kontrak perilaku. Oke, baik, di sini saya ingin memberikan kontrak perilaku kepada Mbak Tabita. Mungkin nanti Mbak Tabita bisa menuliskan kekurangan dan kelebihan Mbak Tabita saat Mbak Tabita melakukan presentasi. Nanti kita akan mengevaluasi di pertemuan selanjutnya. Dan untuk teman-teman juga bisa menuliskan
kekurangan dan kelebihan teman-teman terkait permasalahan dari teman-teman yang teman-teman alami. Ya Bu, baik Bu. Baik, Bu. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Proses konseling kelompok kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan saya sangat berterima kasih karena teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri konseling kelompok pada pagi hari ini. Ya, terima kasih juga Terima Bu. kasih juga, Terima Bu. kasih, Bu. Ya, Saya terima terima kasih. kasih.